Segini itu udah rawan banget ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tsumma amma ba'du. Pembahasan tentang tazkiyatun nafs, upaya untuk mensucikan jiwa. Kata tazkiyatun nafs itu bermakna ya, cukup ya, dari kata zakka yuzaki. Satu akar kata sebenarnya dengan kata zakat ya. Zakat itu dikeluarkan untuk apa? Membersihkan harta kita. Kalau zakat fitrah membersihkan jiwa kita lah, kurang lebih fitrah kita. Setelah kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Jadi tazkiyah pada intinya adalah upaya untuk membersihkan jiwa kita dari noda-noda yang mungkin melekat pada jiwa kita. Di dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, setelah Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi waduhaha, dengan cahayanya juga, wal qamari idza talaha, dan bersumpah juga dengan rembulan. Kemudian apa? Wasyamsi waduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dengan siang hari, wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Bersumpah dengan langit, dengan bumi, dengan malam, dengan siang, dan itu hak Allah. Untuk bersumpah dengan apapun itu hak Allah, hak prerogatif Allah, nggak bisa dikomentarin sama kita. Tapi kalau kita mau bersumpah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah aja. Nggak boleh kita ikut-ikutan demi matahari, demi bulan, ya, demi Rasul. Kan ada juga tuh di Cirebon gitu ya, gelem busung gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu. Nah ini nggak boleh gitu ya. Kalau mau bersumpah dengan nama Allah. Tapi tentunya saat kita bersumpah itu bersumpah untuk penegasan, ya, penegasan, bukan untuk main-main. Nah, dalam surat Asy-Syams itu, setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang menggambarkan betapa pentingnya makhluk tersebut bagi kehidupan manusia. Kemudian Allah mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan potensi apa yang Allah telah berikan pada jiwa tersebut. Apa itu potensinya? Di situ Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan ilham kepada jiwa ini untuk berlaku pujur, bersikap pujur. Pujur itu melakukan kemaksiatan lah, mudahnya gitu ya. Wa taqwaha, dan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan juga Allah berikan potensi ilham bagi jiwa tersebut untuk bertakwa kepadanya, melakukan amal-amal soleh, amal-amal baik gitu ya. Jadi kita punya potensi jadi orang baik, punya potensi jadi orang buruk, gitu ya. Karena dua potensi ini Allah berikan kepada kita. Mau jadi ustadz bisa, mau jadi maling juga bisa, gitu ya. Dua potensi itu ada. Nah, karena dua potensi itu ada, mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang buruk juga bisa. Kemudian Allah ingatkan, qad aflaha man zakkaha, dan akan beruntunglah, akan sukseslah orang yang terus melakukan tazkiyah. Gitu ya, zakkaha, melakukan penjernihan dirinya. Kemudian Allah ingatkan juga wa qad khaba man dassaha, dan pasti akan rugi
Khoba di sini maksudnya ya. Dan pasti akan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwanya dengan apa? Dengan melakukan pelanggaran gitu ya, dengan melakukan kemaksiatan, mengikuti hawa nafsu dia ya, yang penting enjoy, yang penting enak gitu kan. Bodoh amat aturan misalnya. Nah ini jadi kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, kita harus terus melakukan upaya tazkiyah, pembersihan diri dengan menempa diri kita, ya, menempa diri kita dengan melakukan apa? Kebaikan-kebaikan, kebazikan-kebazikan yang harus kita lakukan. Maka diri kita akan terus naik. Ada seorang ulama yang memberikan gambaran dua ayat tersebut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia memberikan gambarannya gini, tamsilnya. Bahwa dalam hidup ini kita ibarat naik eskalator turun. Naik eskalator turun. Kita mau naik, tapi yang kita naiki eskalator turun. Tahu eskalator ya? Kalau kita main ke Grage Mall, itu kan ada eskalator naik, ada eskalator turun. Nah, kita ini dalam hidup ini ibarat orang yang diminta naik tapi pakai eskalator turun. Ketangkep ya? Kalau kita naik pakai eskalator turun, kita lari kan agak cepat. Ketika kita udah berada di tangga misalnya tangganya ada 12 nih, kita udah ada di tangga 6. Kemudian kita berhenti, aduh capek ngos-ngosan berhenti dulu dan kita rehat dulu. Kira-kira dalam waktu beberapa menit itu, 1 menit lah katakan, kita akan tetap di tangga ke-6 itu atau ketarik lagi ke bawah? Ketarik lagi ke bawah. Dan itulah hidup. Ketika kita nggak terus bergerak, kita akan ketarik lagi ke bawah. Seperti itu. Gambaran mudahnya gini. Bapak pernah di SMA belajar aritmetika, belajar macam-macam lah, kosinus itu ya. Sekarang kalau saya kasih soal tentang kosinus masih bisa nggak jawab? Hah? Oh, udah bubar semua kan? Udah lupa ya. Sinus, kosinus udah lupa semua, gitu ya. Kenapa? Ya itulah kehidupan. Kalau kita nggak terus bergerak, nggak terus mengasah, nggak terus menganalisa, hilang pengetahuan yang sudah kita miliki. Bahkan jangankan pengetahuan, keterampilan pun bisa hilang. Ya, orang yang pandai memanah misalnya, dan kemudian beberapa tahun dia nggak pernah memanah lagi, dia akan lupa. Orang yang udah lihai naik kuda, kemudian berhenti nggak pernah naik kuda lagi, lupa lagi, dia bisa jatuh lagi dia. Jadi memang baik pengetahuan, baik skill, keterampilan itu harus terus diasah. Nggak boleh dibiarkan. Karena ketika kita membiarkannya, kita nggak akan tetap di situ. Kita akan turun lagi ke bawah. Orang udah hafal juz 30. Ya, juz 30 hafal. Kemudian 2 bulan dia nggak pernah murojaah. Kemudian dites, antum langsung lupa. Butuh murojaah dulu, gitu ya. Tapi surat Al-Fatihah secara umum orang hafal. Kenapa? Dipakai tiap hari. Dalam sholat kita baca surat Al-Fatihah, minimal, ya kan? Dalam sehari 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Maka kalau kita tidur, misalnya digebrak, bangun, baca Al-Fatihah. Bisa langsung. Baca Al-Fatihah bisa langsung. Baca Yasin, bentar dulu. Gitu ya. Nah itu. Bahwa tadi tazkiyah ini menuntut kita untuk terus melakukan kebaikan dan nggak pernah berhenti dalam melakukan kebaikan. Karena ketika kita nggak terus melakukan kebaikan, kita nggak tetap di dalam kebaikan itu, kita akan ketarik lagi ke bawah. Bahkan mungkin tergoda untuk melakukan nyoba-nyobalah yang buruk. Kan cuma sekali-kali, yang lain udah berkali-kali tuh melakukan keburukan. Kan saya cuma sekali doang gitu kan. Nah, ketika kita tidak melakukan kebaikan secara terus-menerus. Ketangkep ya? Jadi tazkiyah itu intinya itu sebenarnya. Nah ini
ada satu materi yang ditulis oleh Dr. Solah Sultan, ya. Solah Sultan ini, nah itu ada ininya ya, dia seorang presiden ISGS gitu ya, namanya presiden ISGS, ya semacam inilah Islamic Center ya, di Amerika, ya di Amerika. Oke, sebentar ininya. Bisa bantu saya ya? Bisa. Untuk nek-nek ini, silakan. Balik lagi ke awal lagi. Ya, nih di sini dia menceritakan tentang, atau duduk aja di sini. Nah, al-wasail al-amaliyah li islahi qaswatil qulub. Daurah tarbawiyah imaniyah. Ini yang pernah menguasai bahasa Inggris, ini hitung-hitung murojaah lagi bahasa Inggrisnya, ya. Jadi kalau di Indonesia kan ya sarana praktis lah ya, jalan-jalan yang praktis, kiat-kiat praktis dalam melakukan perbaikan bagi hati yang keras gitu ya. Kalau kita punya hati keras, dan itu kan orang kenapa hatinya keras? Karena tadi dia banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, sehingga potensi baik yang ada dalam jiwanya terkotori lah, kurang lebih kayak gitu, ya kan? Nah sekarang kalau iya kita dalam kondisi seperti itu, gimana caranya? Kiat praktisnya lah kurang lebih ya, kiat praktis agar hati kita menjadi gembur lagi, menjadi baik lagi, jiwanya menjadi baik lagi, dan terpacu lagi untuk melakukan amal-amal solih, amal-amal baik, ya proyek-proyek kebaikan. Ya, nah ini ada tiga sub pembahasan. Pertama tentang urgensi hati dalam Islam, ya. Kemudian yang kedua makna qaswatul qalbi dan cirinya. Arti hati yang keras dan ciri-ciri orang yang memiliki hati keras itu kayak apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga kiat-kiat praktis untuk melakukan perbaikan terhadap hati yang keras. Ada dua tema di situ, takhliyah, yang kedua tahliyah. Tahliyah itu mengosongkan mengosongkan jiwa, mengosongkan hati dari noda-noda yang buruk ya. Kemudian setelah dikosongkan baru diisi lah, dihiasi dengan karakter-karakter baik, nilai-nilai baik, value-value yang baik. Next. Oke. Ini tentang betapa pentingnya hati dalam Islam. Hati, jiwa itu kadang-kala dimaknai sama lah kurang lebih ya. Hati itu adalah wi'aul iman awil kufr. Hati ini adalah wadah gitu ya. Jiwa bagi seorang manusia, dia adalah wadah bagi keimanan atau kekafiran. Ya. Yang kedua, hati juga adalah wadah bagi keikhlasan dan kemunafikan atau riya. Kan kita nggak tahu orang datang ke sini tujuannya memang benar-benar untuk makom tadi atau nggak enak gue diundang sama Pak Yahya gitu, so nggak datang misalnya. Ya. Atau mungkin hal-hal lain ya. Tapi yang jelas yang bisa membaca itu adalah hati kita sendiri. Saya ini datang ke sini tuh nyari apa sebenarnya? Ya. Seperti itu. Kemudian hati juga adalah wi'a'u dzikrillah awil ghafla anhu. Hati juga lah tempat orang itu terpaut dengan Allah, ingat Allah atau dia lalai dari Allah. Itu adanya di hati, kan? Kan nggak kelihatan tuh. Orang itu kayaknya dia lagi ingat sama Allah deh, karena apa? Kemana-mana mau tasbih terus gitu kan? Nggak juga, bisa jadi dia tasbih lagi ngitungin itu order masuk 1, 2, 3, bisa jadi macam-macam kan? Nggak tahu. Yang tahu hatinya aja, iya kan? Yang keempat, hati itu adalah wi'a'us sa'adah wasya'awis syaqa. Dia wadah bagi kebahagiaan atau kenestapaan, ya kan? Orang itu bahagia atau nestafa adanya di hatinya, iya kan? Baru terekspresikan di bibir dia tersenyum gitu kan? Atau mungkin rona mukanya berseri-seri itu kan? Tapi pemicunya adalah hati gitu ya, dari hati dulu. Makanya ini esensial banget hati itu, ya, esensial banget. Kemudian
Al-qalbu ya'ut taqwa wal jur'ah ala hurumatillah. Dan hati pula lah sebagai wadah ketakwaan atau apa ya? Pengkhianatan lah mungkin ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas batasan-batasan Allah. Al-qalbu ya'ur rahmah awil qaswah wal ghildah. Hati juga adalah wadah bagi kasih sayang dan kekasaran ya, qaswah, kekasaran atau keangkuhan juga boleh ya. Lanjut. Saya kira ini cukup banyak ya. Lanjut aja lagi. Masih banyak ya, lanjut lagi. Nah, kita langsung ke sini. Ini kiat-kiat praktis dalam melakukan upaya perbaikan bagi hati yang sudah keras, yang mengeras, membatu. Ya, apa aja di sini secara global dua hal yang harus dilakukan. Pertama, tahliyah. Tahliyah itu melepaskan, mengosongkan hati dan jiwa ya dari, kata orang Sunda sih, rereged, gitu ya, paham rereged ya, kotoran-kotoran hati. Apa itu kotoran hati itu? Kemunafikan, kotoran hati itu kemusyrikan, gitu ya. Kotoran hati itu misalnya apalagi kekufuran, gitu ya. Itu kotoran-kotoran hati. Kesombongan, itu kotoran hati, ya. Kotoran jiwa. Nah, gimana caranya? Cara praktisnya kita melepaskan segala kotoran dan noda-noda yang ada dalam hati dan jiwa kita. Caranya satu, taubat. Udah. Caranya apa? Taubat. Melepaskan itu dengan cara apa? Taubat. Kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti taubat itu caranya seperti apa nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi berikutnya. Tapi intinya secara umum, kiat praktis kita melepaskan diri, jiwa, dan hati kita dari noda-noda, dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati adalah dengan taubat. Nggak ada cara lain. Taubat, banyak istighfar sama Allah. Oke ya. Kemudian berikutnya, setelah kita bertaubat, memohon ampun, minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nggak boleh cukup selesai di taubat itu saja. Ya, tapi harus ada langkah kedua setelah tahliyah adalah tahliyah. Kita harus mengisi kekosongan tadi itu. Karena kalau kekosongan itu dibiarkan, nanti ada yang ngisi lagi. Yang isinya bisa jadi kekotoran lagi. Makanya harus diisi dengan apa? Yang kedua, musyaratah. Musyaratah itu kalau mudah aja sih, kita bikin kontrak dengan jiwa kita. Paham ya? Musyaratah itu kontrak. Paham kontrak ya? Kita bikin syarat, bikin kontrak dengan jiwa kita. Wahai jiwa, kalau engkau melakukan ini, engkau akan mendapatkan ini. Misalnya ya. Itu kontrak, berbahasa mudahnya musyaratah. Kita bikin kontrak dengan diri kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri. Misalnya, wahai jiwa, saya akan senantiasa melaksanakan sholat fardu tepat waktu. Kemudian melaksanakan sunnah rawatib. Sunnah mu'akadah itu, yang rawatib mu'akadah. Kalau engkau tidak tepat waktu, sholatnya nggak tepat waktu, tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka jatah makannya hilang satu. Kalau sehari makannya berapa kali? 2 kali, 3 kali? 3 kali. Hilang satu makan. Berarti cuma dapat makan siang sama pagi sama sore aja. Makan siang hilang. Dan itu harus komitmen kita. Udah jatah makan siangnya kita sedekahin ke orang. Karena kita lalai. Misalnya ada satu sholat yang enggak tepat waktu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan kayak gitu. Gara-gara telat sholat asar, dia punya kebun, gara-gara dia asik di kebun gitu, ngontrol kebun, enak, bagus juga kebunnya, buahnya gede-gede gitu misalnya. Sampai saking asiknya, azan asar nggak kedengeran gitu ya. Ya biasa kan kayak gitu, nggak kedengeran, akhirnya pas datang ke masjid, udah selesai sholat asar. Kata dia, udah, ini kebunnya disedekahin aja. Gitu ya, untuk menebus kesalahan, gitu ya.
Kemudian yang ketiga, mujahadah. Ya, struggle di situ mengatakannya. Mujahadah itu ya apa istilahnya itu? Bersungguh-sungguh gitu ya. Bersungguh-sungguh dengan kontrak yang sudah kita buat gitu ya. Kalau kita ingin melakukan tadi sholat fardunya tepat waktu ya harus bersungguh-sungguh. Jam berapa kita harus bangun gitu ya. Saya di sini di pesantren ini kita ada bagian pengasuhan namanya. Bagian pengasuhan santri, bagian kepengasuhan asrama santri. Saya minta anak santri harus bangun jam 3:30. Nah, kalau santrinya bangun 3:30, itu yang banguninnya harus bangun jam berapa? Ya kan? Saya minta ustadz yang bangunin itu dia harus udah membangunkan santri dalam kondisi udah pakai pakaian rapi. Nggak boleh dia datang santri pakai celana panjang, pakai kaos oblong, sarungnya dicangklekan gini gitu. Nggak boleh. Dia harus terlihat lebih rapi gitu ya. Lebih rapi, udah siap, foto dulu, cepret. Saya udah siap untuk membangunkan santri, laporan. Saya udah siap untuk membangun ini. Saya udah pakai seragam saya, nih tampilannya, kemudian dia datang ke pintu asrama, saya sudah di depan pintu asrama, foto, cepret, laporan. Untuk evaluasi. Ya, kalau di pabrik kan ada SOP kayak gitu, ya kan? Nah, nanti bangunin. Santri harus udah nyampe ke masjid jam berapa? Berarti kan sebelum ke masjid harus ke kamar mandi dulu. Dari kamar mandi balik lagi ke kamarnya pakai baju. Setelah pakai baju baru ke masjid. Nah, kalau di masjidnya jam 4, berarti itu setengah jam harus selesai semuanya itu. Dari mulai ke kamar mandi, pakai baju, datang ke masjid. Tangkap ya? Nah, ini kan membutuhkan mujahadah yang kayak gitu tuh. Kesungguhan. Ketangkap ya? Kesungguhan. Nah, Bapak-Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya upaya kita melakukan tahliyah menghiasi diri kita dengan value-value, nilai-nilai, adab-adab yang baik itu pertama kita harus melakukan musyarakah, kontrak dengan diri kita. Ya, kontrak dengan diri kita. Yang kedua, setelah kita bikin kontrak, harus ada mujahadah, kesungguhan dari diri kita. Bener nggak kita mau melakukan itu? Ya, kemudian yang keempat harus ada muhasabah, harus ada evaluasi, gitu ya, harus ada evaluasi. Nah, yang keempat ada ta'dib, ada punishmentnya, ada sanksi. Ketika kita nggak melakukan itu atau lalai, apa sanksinya? Kalau nggak ada sanksi, orang santai-santai aja. Ya, tadi sanksinya apa? Ditulis semuanya, ini ditulis. Bikin kontrak, kontraknya mau ngapain, kemudian apa upaya mujahadah, kesungguhan yang harus kita lakukan, tampilkan, kemudian mekanisme evaluasinya kayak apa. Kita bikin evaluasinya. Apakah pakai sistem checklist? Oh ini terlaksana, checklist. Nggak terlaksana, berarti ada evaluasi, gitu kan? Seperti itu. Kemudian ada ta'dib. Apa sanksinya? Sanksinya. Lanjut. Nah, sekarang taubah. Taubah ini secara bahasa artinya kembali, disertai penyesalan, ya. Kembali dengan penyesalan, ya. Kita telah melakukan kesalahan, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gitu ya, roja di sini kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan setelah kita melakukan pelanggaran, kurang lebih kayak gitu. Dengan disertai adanya penyesalan. Nah, sementara secara istilah taubat ini adalah kembali kepada Allah bihalli uqdatil israr anil qalbi thummal qiyam bi kulli huquqir rabbi wa qila hiyal i'tiraf wan nadam wal iqla. Jadi kata secara istilah, secara apa namanya, etimologi ya, dikatakan bahwa taubat ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan, ya,
melepaskan uqdatul israr ini, sikap ngotot ya untuk melakukan kesalahan yang mungkin udah bercokol dalam hati kita nih. Jadi kita udah sangat terikat untuk melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian kita melepaskan ikatan itu. Ya. Melepaskan ikatan. Jadi seolah-olah gini, orang yang melakukan kesalahan itu, apalagi ketika kesalahannya itu dilakukan berulang-ulang, seperti orang yang tersandra gitu ya. Terikat dengan perilaku salahnya itu. Nah, orang yang bertaubat itu berarti dia kembali kepada Allah dengan melepaskan ikatan yang menyandra dia dari kesalahan itu. Yang menyandra jiwanya, yang menyandra hatinya. Ketangkep ya? Itu ya. Dia lepaskan itu. Dengan cara apa? Dengan cara qiyam bi kulli huquqir rabb. Kembali menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kayak gitu ya. Kembali melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan. Makanya ada ungkapan lain, makna taubat ini secara istilah dia adalah pengakuan atas kesalahan yang dilakukan, kemudian dia menyesalinya, dan berikutnya yang ketiga dia melepaskan dirinya dari jeratan kesalahan itu. Jadi mengakui salah, menyesali salah, dan kemudian melepaskan diri dari kesalahan itu. Tangkap ya, itu syarat taubat. Lanjut. Nah, di sini disebutkan ada 2 jenis taubah, kata dia gitu ya. Ada 2 jenis taubat. Ada taubatul inabah, ya, taubatul inabah. Ada taubatul istijabah. Ya, taubatul inabah ini taubat yang membuat pelaku dari taubat ini kembali. Inabah itu kembali maksudnya ya. Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya kata Dr. Solah ini, taubatul inabah ini pemicunya adalah karena faktor ketakutan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Ya, ini taubatul inabah. Jadi orang yang takut banget kepada kekuasaan Allah, dia biasanya akan melakukan taubatul inabah. Saya harus kembali. Saya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya takut kepada murkanya, takut pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau taubatul istijabah, jadi orang bertaubat untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Pemicunya adalah faktor haya. Malu gitu ya. Kenapa kamu nggak melakukan itu lagi? Saya udah malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pemicu taubatul istijabah. Jadi dia menyambut seruan Allah yang tadinya nggak dia sambut, sekarang dia sambut. Kenapa? Faktornya malu. Kayak gini. Kita punya orang tua yang sangat dermawan. Semua kemauan kita dipenuhi oleh orang tua kita. Ya, tapi kita dalam kesempatan yang sama kerap kali banyak mengecewakan orang tua kita. Tidak patuhlah gitu kan. Tidak hormatlah sama dia. Sampai kemudian kita berpikir, ini dalam kondisi saya seperti ini, nggak hormat, nggak patuh, tapi orang tua saya terus ngasih. Sampai akhirnya malu saya. Ketangkep ya? Malu untuk apa ya? Untuk melakukan hal yang sama tadi, nggak taat, nggak patuh gitu ya. Padahal dia terus memberi. Nah, kita harus berpikir bahwa Allah ini kan telah memberi banyak fasilitas hidup lah sama kita. Harusnya kita punya semangat taubatul istijabah, taubat untuk menyambut apa yang Allah perintahkan kepada kita. Pemicunya karena kita malu atas segala fasilitas yang sudah Allah berikan, atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Nah, sementara kalau taubatun nasuh ya, taubat nasuha, kita kenal istilah taubatun nasuh ya.
Ya, ini taubat yang menghimpun kedua jenis taubat ini. Jadi di satu sisi kita malu, tapi di sisi lain kita takut gitu sama Allah. Ya, maka ini luar biasa, unik gitu ya. Perasaan takut kita sama Allah membuat kita kembali kepadanya. Tapi di sisi lain kita juga punya perasaan malu sama Allah. Jadi antara malu dan takut itu menghimpun seseorang, kedua hal ini menghimpun seseorang untuk melakukan taubat yang nasuh, ya. Taubat yang paripurna lah gitu ya. Taubat yang paripurna. Oke, lanjut. Ini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, sebut juga ulama yang lain lah itu ya, bahwa syarat taubat ini kalau terkait dengan hak Allah itu cuman 3 hal. Syarat taubat bisa dipenuhi kalau terkait dengan hak Allah. Pertama, melepaskan diri dari kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu. Kesalahan yang sama. Ya, itu. Yang walaupun Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus membuka pintu taubat. Malam yughargir dalam Quran, dalam hadis. Selama napas belum sampai ke tenggorokan. Kerongkongan apa tenggorokan? Tenggorokan ya. Sebelum sampai ke tenggorokan. Selama belum najak lah gitu ya. Selama belum najak. Allah masih berikan kesempatan. Dalam hadis yang sangat panjang sekali ya. Ada satu kisah menarik yang menceritakan tentang kisah yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam pernah mengalami musim kemarau panjang, kekeringan, sampai kering kerontang. Air-air sumur udah pada habis, sungai nggak ada airnya, sumur udah nggak ada airnya, sampai orang tuh udah susah banget. Ibu-ibu yang lagi menyusui karena nggak lama nggak minum, air susunya kering. Binatang ternak juga nggak bisa minum, ya kan? Kurus-kurus semuanya. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan orang, dia minta, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, askini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turunkan hujan bagi kami. Karena udah banyak sekali kesusahan yang sedang kami derita gara-gara kekeringan ini. Ketika Nabiullah Musa berdoa seperti itu, kemudian Allah kasih tahu lewat malaikatnya, katakan ke Musa, bagaimana mungkin saya akan mengucurkan hujan sementara di antara kalian ini yang sedang berdoa ada orang yang gemar melakukan kemaksiatan dan penentangan kepadaku. Gitu ya. Dia terang-terangan melakukan kemaksiatan kepadaku. Dan dia ada di tengah-tengah kalian. Ya. Kemudian kata Musa, oh kalau masalahnya begitu, gampang. Saya akan keluarkan dia dari sini, biar hujan segera turun. Kemudian Musa mengatakan, siapakah di antara kalian yang gemar melakukan kemaksiatan? Segera keluar dari tempat ini. Gitu ya, segera keluar dari tempat ini. Saya dapatkan wahyu lah gitu, bahwa ada di antara kalian ini yang gemar melakukan kemaksiatan dan karena itulah Allah menahan hujan dari kita. Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, Musa kasih waktu. Saya hitung nih, 10 menit. 10 menit harus ada yang keluar. Ternyata nggak ada yang keluar. Ya, padahal nggak mungkin kan Allah berdusta kan? Nggak ada yang keluar. Rupanya selama Musa ngitung 1, 2 gitu-gitu, itu orang yang berdosa itu bertobat sama Allah. Dia bertobat dalam waktu 10 menit tuh. Ya Allah, kata dia tuh, betapa malunya saya gitu kan, kalau sampai harus keluar dari kerumunan orang banyak itu. Oh, gara-gara dia nih nggak hujan-hujan ini ya. Betapa malunya saya. Karena itu ya Allah, ampuni dosa saya. Dan saya nggak akan melakukan kesalahan lagi. Saya nggak akan melakukan kemaksiatan lagi yang membuat engkau murka kepada kami. Dia bertobat. Nah,
Setelah dia bertobat, hujan. Kata Musa, ya Allah, katanya ada orang pelaku maksiat di sini, kata dia. Ternyata saya panggil dia nggak ada yang keluar satupun. Sekarang hujan, kata dia. Kata Musa, ya Allah, kasih tahu tuh orang itu mana orangnya, kata dia. Orangnya mana, katanya. Kata Allah, wahai Musa, ketika dia melakukan kemaksiatan, saya tutupi. Saya tutup. Orang nggak ada yang tahu dia melakukan kemaksiatan. Masa setelah dia tobat, saya buka, kata dia. Kan walaupun udah tobat, oh dia gara-gara dia yang kemarin nih, gitu. Tangkap ya? Jadi artinya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Salah pun bertahun-tahun dia salah, itu bertobat 10 menit langsung diampuni, gitu kan? Oleh Allah Subhanahu. Kurang lebih gitu ya. Kita lanjutkan. Tapi ini belum satu lagi. Ada dosa yang terkait dengan hak manusia. Ya, manusia itu bisa istri kita, bisa anak kita, tetangga kita, mertua kita, ya, atau mungkin mitra kerja kita. Nah, ini kalau dosanya terkait dengan manusia, itu ada tambahan satu lagi, mengembalikan haknya, raddul madzalim. Ya, kalau kita pernah ngomongin orang, kita datang, saya minta maaf pernah ngomongin ente gitu, gitu misalnya kayak gitu ya. Intinya minta maaf, ahi. Bab dia, saya nggak maafin ente, itu hak dia. Jadi antum nggak usah maksa dia minta maafin antum, nggak usah. Tapi kita dapat kewajiban minta maaf. Iya. Nah, cuman ya kita juga harus mawas diri lah ya, minta maafnya supaya dimaafin. Bawa apalah gitu ya, bawa oleh-oleh, bawa makanan. Ini saya pernah menyinggung kehormatan antum, saya ngomongin antum nih. Saya minta antum merelakan. Nih sekedar bukti bahwa saya ini minta maaf, saya bawain bekal kakak ayam deh, gitu misalnya gitu. Katanya udah saya maafin deh. Besok boleh lagi kayak gitu ya, bawa bekal kakak lagi gitu. Itu ya, intinya kalau hak orang, hak adami ya, hak adami kita harus minta maaf. Terus kalau gimana Ustaz? Kalau dia nggak mau maafin gimana? Nah itu nggak ada urusan lagi. Yang penting kita udah memaafkan, udah minta maaf. Bab dia memaafkan atau tidak memaafkan, itu urusan dia. Tapi tugas kita udah tuntas. Ya, kecuali kalau terkait dengan harta, ya, misalnya antum misalnya mecahin piring dia, ya kan? Itu piringnya pecah sama saya gimana? Kalau dia ganti lah, misalnya dia ganti, ya. Tapi kalau dia udah saya maafin, gak ada masalah. Tapi kalau hak-haknya yang sifatnya psikis saya tadi ngomongin, itu kan ya tadi kompensasinya kan susah kan? Kompensasinya pakai apa? Pakai bekakak, pakai pepes ikan atau apa kan susah. Ya, yang penting kita minta maaf dulu aja sama dia, ya kan? Walaupun dia, pokoknya saya nggak maafin sampai 7 turunan. Ya udah nanti saya turunan ke-8 deh datang minta maaf lagi gitu misalnya. Ya, prinsipnya seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah, ini contoh-contoh taubat, ya. Orang yang bertaubat atas kesalahan yang dilakukan. Contohnya Wahsy bin Harb yang menombak Hamzah, ya kan? Rasul sampai enggak mau lihat, ya kan? Enggak mau, bahkan Wahsy masuk Islam kan? Wahsy masuk Islam dan ketika dia datang di halakohnya Rasul, karena dia juga cinta Rasul. Setelah masuk Islam dia cinta sama Rasul. Tapi rupanya Rasul masih terluka hatinya itu. Ketika Wahsy muncul di depan Rasul, Rasul langsung teringat Hamzah, teringat pamannya. Sampai kata, udah ente nggak usah nampilin wajah ente depan saya deh. Gitu. Kata orang Sunda, Pak, kasuat-suat kata orang Sunda gitu ya. Teringat terhadap kondisi Hamzah yang kamu bunuh itu, ya. Dan Wahsy pun paham itu. Oke lah, saya mau dengar, tetap saya ingin ketemu engkau, ingin dengar engkau, tapi saya dari jauh aja ngeliatin, nggak usah kelihatan engkau. Sampai seperti itu. Jadi ada pecinta yang mungkin kalau kita bertepuk sebelah tangan kurang lebih ya, kalau dalam bahasa anak muda ya. Tapi itu kan itulah kemanusiaan Rasulullah. Rasul sebagai manusia ya, ya
manusiawi seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Tapi ya tadi dia udah minta maaf kan, saya minta maaf, kemudian masuk Islam, ya udah selesai. Ka'ab bin Malik juga sama mengalami kondisi seperti itu, ya kan? Ma'iz wal Ghamidiyah. Ma'iz itu seorang pemuda yang melakukan perzinahan, Al-Ghamidiyah juga sama, ya perempuan ya dari Bani Ghamidiyah yang juga melakukan perzinahan, dan dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga cerita orang yang membunuh 99 manusia, ya kan? Sampai kemudian dia datang ke ulama, ya diajarin untuk bertaubat. Setelah taubat, kamu harus pindah tempat, jangan di sini, harus hijrah gitu ya ke tempat yang lain. Walaupun konon ceritanya sebelum dia sampai ke tempat taubat dia, ke tempat barunya lah hijrah setelah taubat itu, dia keburu meninggal di tengah jalan, ya. Tapi ya tadi dia udah punya ikhtiar, udah punya usaha untuk melakukan perbaikan. Intinya itulah, ya, ini terkait dengan taubat kepada Allah. Lanjut, Ustaz. Nah, ini juga sama lah, saya kira ini sama, udah. Ini al-musyaratah. Al-musyaratah tadi, ya, kontrak, membuat kontrak dengan diri kita sendiri. Ya, di sini man syarrata min syarrata au syarata, min syarrata wa syarata. Ai alzama nafsahu bi tarki syai'in au fi'li syai' ala sabilil jazmi wal azmi wal wujub. Jadi musyarata ini secara bahasa dari kata syarrata atau syarata. Artinya ilzamu nafsihi, maksudnya itu alzama nafsahu bi tarki syai', mewajibkan diri dia untuk meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Ya, misalnya gini. Kayak saya ingin sedekah tiap pagi. Pokoknya setiap habis sholat subuh sedekah, berapapun. Ya, tapi intinya sedekah. Mau 5.000, 10.000 gitu kan. Tiap hari habis sholat subuh saya mau sedekah. Kalau saya nggak melakukan itu, apa tuh nanti sanksinya? Gitu ya. Itu kan sedekah tiap pagi itu wajib nggak? Sunnah aja. Tapi kemudian karena dia mengikat dirinya, membuat kontrak dengan dirinya, kayak seolah-olah menjadi wajib. Gitu ya, tangkap ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Selama itu amal baik. Makanya kan dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya gini. Ada ayat bunyinya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri. Orang-orang baik ini, orang-orang yang bertakwa ini, orang-orang yang memenuhi nazar-nazar mereka. Nazar itu apa? Orang bernazar. Misalnya tadi, pokoknya saya bernazar, kalau anak saya lulus, saya mau bikin sedekah. Misalnya ngasih makan 100 orang. Itu nazar kan? Ya. Nah, banyakkan nazar orang Indonesia kayak gitu. Oh iya, jadi kelihatan pelitnya. Ya. Dia baru melakukan itu kalau anaknya apa, kalau suaminya naik pangkat. Jadi kalau diikat gitu. Para sahabat juga dulu melakukan nazar. Tapi nazar mereka itu dalam rangka menaikkan kualitas amal. Jadi amal sedekah itu kan sunnah-sunnah aja. Tapi ketika dia bernazar, saya bernazar akan melakukan sedekah tiap hari. Jadi wajib nggak tuh? Wajib. Jadi wajib. Karena dia jadi wajib, berarti dia melakukan amal apa? Amal wajib. Tentu pahala amal wajib di atas pahala amal sunnah. Ketangkep nggak itu? Ketangkep ya? Jadi bagaimana jelinya sahabat ini? Saya ingin semua amalan saya punya pahala wajib. Ketangkep nggak? Semua amal saya harus punya pahala wajib, bukan pahala sunnah lagi. Caranya gimana? Dijadiin wajib, pakai nazar. Kalau lupa dari nazar itu gimana? Apa? Ya di kodok. Kan sama kayak antum lupa sholat subuh ya di kodok.
Iya kan? Iya, dirapel gitu. Tuh, sahabat tuh saking dia, saya ingin punya nilai pahala wajib semua. Makanya dinaikkan nilainya dari yang biasa-biasa saja, sedekah, jadi kayak sedekah wajib gitu. Ketangkep ya? Nah itu. Makanya dalam ayat yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Tapi bukan karena pelit. Kalau mereka nazar tuh, mereka bernazar untuk meningkatkan level amal sunnah menjadi amal wajib, supaya dapat pahalanya pahala amal wajib. Nah di sini musyarotoh tuh mirip kayak gitu. Saya telah bikin kontrak dengan diri saya untuk melakukan apa. Gitu ya. Ketangkep ya? Ini kan dalam rangka kita naik level, menaik jalan nanjak nih. Bukan jalan landai melakukan kebaikan tuh. Kalau kita ingin jadi orang baik, jalan harus nanjak terus. Capek memang, terengah-engah memang. Tapi itulah yang membuat kualitas kita jadi semakin keren. Ketangkep ya? Gitu. Jadi levelnya naik terus, levelnya naik. Ya. Karena jangankan untuk mengejar akhirat, mengejar dunia juga pasti capek. Saya pernah ceritakan bagaimana siapa itu si Elon Musk kerja sehari itu dia hampir 17 jam. Sehari dia kerja. Untuk jadi orang kaya di dunia. Nah sekarang di kita, orang ingin kaya kerjanya inginnya sejam. Udah gitu online lagi, tak kayak gitu doang. Ingin kaya kayak Elon Musk. Kalau dia kan jelas, dia kerjanya jelas. 17 jam, saya baca biografi dia. Saya kerja sehari 17 jam dalam sehari. Berarti seminggu berapa jam? Kalau sehari 24 jam, 17 jam dia pakai kerja, sisanya berapa jam? Tinggal 7 jam. 7. Iya kan? 7 jam. Itu untuk mandi, untuk istirahat, untuk tidur, untuk 7 jam. Sampai konon katanya dia kadang lupa mandi. Ya, karena ngejar duit tuh. Nah kita masa ngejar surga. Santai amat gitu ya. Tangkap ya? Kita lanjut. Istilah di sini. Hiya ilzamul abdi nafsahu bi anwa'in minal wajibat wal tizam al muru'at wa tarkus safasif wal makruhat. Jadi musyarotoh ini kontrak ini adalah kontrak dengan cara seorang hamba mewajibkan dirinya untuk melakukan beberapa kewajiban dan menapaki al-muru'at. Muru'at itu amalan yang muru'ah itu yang laik gitu, yang laik, yang patut, ya, yang patut. Jadi dia kalau ada amalan yang layak dan tidak layak, dia pilih yang layak. Yang patut dan enggak patut, dia pilih yang patut, gitu ya. Kemudian watarkus safasif, dan meninggalkan amalan-amalan yang remeh-temeh, gitu ya. Remeh-temeh itu kayak apa contohnya? Ngobrol-ngobrol nggak karu-karuan, itu kan hal-hal remeh itu. Boleh nggak kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Tapi kan dari sisi manfaat, berapa manfaat yang ngobrol-ngobrol yang nggak karu-karuan itu? Kalau menuntut ilmu bagus, ya kan? Tapi kalau cuma ngobrol, nyeritain apa. Nah, orang yang punya kontrak untuk meningkatkan kualitas diri dia akan tinggalkan tuh tindakan-tindakan yang remeh-temeh. Kemudian wal makruhat, apalagi yang makruh, ya makruh tuh yang dibenci lah, yang tidak menunjukkan wibawa seseorang lah gitu ya. Makruhat tuh hal-hal yang makruh, bukan makruh tuh bukan hanya sekedar makruh tuh bahasa mudahnya tidak layak lah, pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak, amalan-amalan yang tidak layak, tidak patut untuk dikerjakan. Lanjut Ustaz. Nah, di sini kalau taubat itu dengan meninggalkan tadi beberapa hal-hal yang buruk seperti kekafiran, riya, kemudian akhlak-akhlak yang buruk, durhaka, memutus silaturahim, berzina,
makan harta anak yatim, bakhil, dusta, kemudian khianat. Ini amal-amal buruk, noda-noda yang harus kita bebaskan diri kita dari situ dengan cara taubat. Nah, musyaratoh ini adalah dengan melakukan kontrak dengan diri kita sendiri untuk melakukan ini. Iman, ikhlas, menapaki akhlak-akhlak yang mulia, birrul walidain, silaturahim, kemudian iffah itu tadi menjaga diri, kehormatan diri, musa'adatul yatim, membantu anak yatim, dermawan, jujur, amanah. Ini contoh-contoh aja ya. Nah, ini kan berat banget tuh, semuanya kita melakukan itu semuanya. Apapun yang terjadi, kita tetap menapaki jalan-jalan yang menanjak. Ini jalan nanjak semua nih. Oke, lanjut, Ustaz. Nah, ini juga contoh yang lanjutannya lagi ya. Tawadu dan sebagainya nih ya. Tawadu, wafa, loyal ya, loyalitas ya, memberikan loyalitas, kemudian sabar gitu ya, adil, hanya mencari harta yang halal, kemudian tadi menjadi orang yang tegar dalam menjalani hidup gitu ya. Ridho juga misalnya gitu, ridho ya. Ridho itu sikap hidup, Ahi. Beda dengan bahagia. Kan orang mencari bahagia. Bahagia itu perasaan. Kalau ridho, sikap. Kenapa bahagia itu perasaan? Karena dia terpengaruh dengan eksternal. Antum dikasih duit, bahagia. Diambil duitnya, sedih. Ya kan? Itu perasaan. Ya kan? Perasaan. Kalau ridho, itu sikap hidup. Mau ada duit, mau nggak ada duit. Ya kan? Ketika kita punya sikap ridho bahwa saya ada duit itu karena memang Allah menghendaki saya punya duit. Tapi ketika duit itu nggak ada jadi hilang misalnya, memang Allah udah menghendakinya hilang. Saya mau gimana lagi? Satu-satunya cara ridho. Tapi kalau antum nggak ridho jadinya sedih. Ketangkep ya? Jadi ridho itu sikap yang dilandasi oleh keimanan. Tapi kalau bahagia itu sekedar perasaan aja. Ya kan? Cuma sekedar perasaan. Jadi kalau kita, misalnya, kita datang ke rumah nih habis acara makom, tiba-tiba istri senyum. Bahagia kan? Kalau istri cemberut, salah apa saya gitu kan? Tiba-tiba dicemberutin gitu kan? Sedih kan? Ngapain udah pulang makom, tidur di masjid, pulang dicemberutin lagi tuh. Misalnya gitu kan ya? Itu kan sedih jadinya. Sedih kan? Tapi ketika antum, ya Allah, mungkin ada masalah di rumah pas saya nggak ada. Mungkin tiba-tiba listrik mati karena ada hujan. Oh, istri bingung kan di rumah, nggak ada lilin, nggak ada apa, gelap banget gitu kan. Enak banget katanya, pas suami nggak ada, tiba-tiba mati lampu lagi listrik misalnya. Gas habis lagi tiba-tiba kan. Galon nggak ada airnya lagi gitu. Enak banget pas keluar rumah itu ya. Pas datang udah beres semuanya gitu kan. Nah, ketika kita menyadari bahwa pasti ada pemicunya, kenapa dia jadi cemberut gitu kan. Sehingga kita nggak terpengaruh tuh dengan situasi. Mau dia senyum, mau dia cemberut gitu kan. Biasa aja, ridho aja nih. Udah ridho aja. Ya. Tadi landasannya keimanan. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang ridho kalau orang ridho sih, dia lebih banyak introspeksi diri ke dalam, bukan respon terhadap apa yang terjadi di luar. Iya kan? Jadi kalau kita makanya tadi bahagia itu perasaan. Karena dia perasaan relatif gitu ya. Relatif. Tapi kalau ridho, dia sikap hidup. Pilihan sikap hidup yang dilandasi dengan keimanan. Lanjut Ustaz. Nah, ini contoh lain lagi, lanjut aja Ustaz. Ini juga sama, lanjut. Ini contoh-contoh aja, lanjut lagi Ustaz. Lanjut lagi. Ini nau'ul musyaratoh ya. Musyaratoh khosoh.
Ini ada, jadi kontrak dalam hidup ini kita menghadapi dua model kontrak, dua jenis kontrak. Pertama ada kontrak yang sifatnya umum. Kontrak yang sifatnya umum itu seperti apa? Ini dalam rangka tadi melakukan tahliyah, ya, pembersihan diri, yaitu al-iltizam bil Islam aqidatan wa akhlaqan wa tasyri'an atau wa syari'atan, mudahnya gitu. Komitmen dengan keislaman kita. Ini adalah apa namanya tuh, kontrak umum kita dengan agama kita, bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki akidah Islam yang kuat, kemudian akhlaknya akhlak yang islami, dan menapaki syariat Islam dalam hidup kita. Gitu ya. Nah, ini musyaratah amah, kontrak umum kita. Ada kontrak yang sifatnya khusus. Di sini kontrak yang sifatnya khusus itu li'ilaj amrod khosoh awil qiyam biwajibatin khosoh. Jadi kontrak khusus bagi orang per orang, misalnya untuk diri saya misalnya, itu terkait dengan penyakit yang khusus ada pada diri saya. Tangkap ya? Misalnya kita ini tipe orang pelit, gitu ya. Ya, semua kegiatan siap ikut, kecuali infak. Kalau infak, mohon maaf deh, gitu ya, misalnya. Ya, kan ada yang kayak gitu ya, berat banget, infak tuh berat banget. Ini kan misalnya itu penyakit, misalnya ya, ini penyakit saya itu sulit infak gitu. Kalau udah diajak infak, udah banyak alasan, panjang lebar alasannya gitu. Ya, tapi kalau besok ada acara di ini, siap hadir Ustaz. Besok ini siap, semuanya siap gitu. Asal nggak ada kaitan dengan duit. Kalau ada kaitan dengan duit, itu agak berat kayaknya kalau itu Ustaz. Nah, ini kan berarti penyakit kita ada di situ. Kita harus memahami, penyakit saya ada di situ tuh misalnya. Nah, tinggal berarti kita melakukan kontrak dengan diri kita terkait dengan penyakit khusus yang kita derita. Bisa penyakit hati, gitu ya, penyakit jiwa atau penyakit yang lainnya. Atau penyakit fisik. Awil qiyam biwajibatin khosoh, atau melakukan kewajiban khusus. Kita ini misalnya tipe orang yang belum komitmen dengan baca Quran. Ya, belum komitmen. Misalnya satu hari berapa? Satu halaman atau satu hari satu juz, misalkan ada odos ya. Kita bukan tipe orang yang punya komitmen dengan tilawah Quran. Nah, berarti kita bikin musyaratah tuh di situ. Bikin kontrak dengan diri kita. Saya pokoknya setiap hari harus baca minimal 3 lembar. Kalau saya nggak baca 3 lembar, saya harus sedekah. Berapa? Misalnya kalau sedekah. Atau saya harus saum. Misalnya gitu aja. Silakan. Atau saya harus apa gitu. Untuk tadi membuat diri kita jerak untuk tidak melakukan apa yang sudah menjadi kontrak diri kita sendiri. Lanjut, Ustaz. Ini contohnya nih ya. Ini contohnya udah aplikatif banget ya. Ada risalahnya, visinya apa, tujuannya apa. Misalnya annakuna ubadan rabbaniyin, annakuna min ahlil ilm. Ini kan saya ingin menjadi seorang hamba yang rabbani. Nah, kiatnya apa untuk menjadi hamba yang robbani itu? Misalnya sholat ala waktiha fi jamaah, sholat tepat waktu secara berjamaah misalnya. Kemudian arwildul Qur'anil yaumi, membaca wirid Quran setiap hari. Berapa halaman misalnya, atau 1 juz misalnya. Kemudian membaca zikir, masurat, 2 kali pagi sore misalnya kan. Kemudian at-tafakkur fil anfus wal afaq, merenungi terkait dengan diri, terkait dengan realita di semesta ini. Kemudian al-infaq fisabilillah, berinfak, siyamul faraid wan nawafil, berpuasa fardu ataupun puasa sunnah. Ini contoh tentang beberapa amalan yang bisa kita jadikan sebagai cara agar kita menjadi hamba yang robban. Kemudian nurid an nakuna min ahlil ilmi, saya ingin menjadi ahlul ilm, gitu ya, ahlul ilm syar'i misalnya. Apa tuh? Al ilmu syar'i itu apa yang harus kita pelajari supaya saya menjadi seorang orang yang ngerti syariat lah gitu ya. Di sini ada beberapa buku nih. Malayasiul muslimu jahluhu. Ada buku judulnya gitu.
apa namanya, pengetahuan yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim. Jadi kalau ada orang muslim enggak mengetahui pengetahuan itu, dipertanyakan keislaman. Tangkap ya? Nggak apa-apa Ustaz. Ini kan speaker lebih kenceng dari mereka, nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian madkhol fi ulumil Quran, membaca apa namanya, buku pengantar ulumul Quran. Kemudian ada lagi hadis, ya, pengantar hadis, pengantar fikih, pengantar sirah nabawiyah, akhlak, dakwah, tarbiyah. Nah, terkait dengan ulumud dunia, labuda minan tafawuq ilmi. Jadi kita harus punya apa ya? Punya keunggulan di bidang apa dalam pengetahuan dunia ini. Oh, saya ngerti banget tentang bisnis misalnya. Ngerti banget tentang saham yang benar tuh kayak apa misalnya ya. Ngerti banget tentang elektronik, ngerti banget tentang apa. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa. Harus ada pengetahuan yang kita mumpuni di situ. Ketangkap ya? Nah, ini apa namanya target-target yang harus kita lakukan. Misalnya contoh yang lain, annakuna aqwiya jasadin. Kita ingin menjadi orang yang memiliki fisik yang kuat. Ya, contohnya dia ngasih contoh, to'am sihi, makanannya harus sehat gitu ya. Berarti jangan makan seblak terus gitu kan, Indomie terus gitu kan. Nah, ini. Atau ada yang jualannya seblak lagi masalah. Seperti itu ya. Kemudian al-kashfut tibbi dauri, kita melakukan general check up tahunan gitu ya. Harus ada kontrol gitu ya. Karena itu beberapa penyakit ustadz tuh begitu. Ustadz ya, para aktivis terutama. Dia enggak punya komitmen terkait dengan kesehatan. Pokoknya selama masih bisa dikejar aja jalan gitu ya. Hujan juga hayu aja, naik motor nggak pakai jaket lagi misalnya, ya kan? Karena merasa kuat. Iya sih, kalau masih muda kuat. Kalau udah tuanya itu jadi masalah, itu baru kerasa semuanya. Tangkap ya? Seperti itu. Ini contoh-contoh aja. Lanjut lagi Ustaz. Lanjut lagi. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya Ustaz. Lanjut lagi Ustaz. Antum nanti bisa pakai yang bahasa Inggris nih. Contohnya ini nih. Orang yang apa ya, yang memiliki syahwat makan yang sangat yang sangat over ya, yang sangat over, sampai dia gemuk banget ya, bahkan susah gerak lah gitu ya, susah gerak ya, obesitas ya. Fayashtaritu ala nafsi taqlil kamiyatit ta'am wa tarku ba'dul at'imad darrah bihi. Maka bagi orang yang senang makan, kalau makan banyak lah gitu ya. Kan ada orang tuh ada tipe walaupun kurus makannya banyak, ada juga kayak gitu. Ya. Kurus tapi makannya banyak. Ada. Nah, makanya ada orang kurus dia kena diabetes gitu. Ada kan? Ada kurus tapi kena diabetes. Kalau gemuk diabetes memang udah wajar gitu ya. Kurus diabetes gitu ya. Makannya banyak lagi. Nah, berarti ketika kita tipe orang yang kayak gitu, ya kita harus sudah mulai belajar untuk mengurangi porsi makan kita. Ya, ngukur lah gitu ya porsi makan kita. Ya kalau dicontohkan oleh Rasul tadi, ya makan itu ya yang penting untuk menghilangkan rasa lapar lah gitu ya, menghilangkan rasa lapar. Nggak harus sampai gitu ya, sampai susah gerak gitu kan. Kan orang mau tidur aja susah karena kekenyangan misalnya. Kan ada orang sampai mau tidur susah, kenapa? Kekenyangan kata dia. Masya Allah gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada misalnya orang yang punya syahwat seksual yang sangat hiper lah gitu ya, yang sangat hiper, disuruh untuk banyak berpuasa ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh aja Ustaz. Lanjut aja Ustaz. Ini juga sama ya, lanjut lagi. Nah ini. Lanjut aja Ustaz. Lanjut aja ini. Kita ke yang ini. Sekarang mujahadah ya. Mujahadah ini min jahada ay minal masyaqqah.
Jadi intinya sih mujahadah itu apa ya? Bersungguh-sungguh untuk melakukan aktivitas ya yang mungkin melelahkan. Gitu ya. Mungkin melelahkan. Makanya di sini definisinya hamlun nafs ala adail wajibat. Memaksa diri untuk melakukan yang diwajibkan. Ya. Kemudian menapaki jalan-jalan kemuliaan, ya. Wa tarkul muharramat, meninggalkan yang diharamkan, wa tarafu anis safasif wal makruhat, meninggalkan tadi yang remeh-temeh dan makruh, hal-hal yang dibenci, ya. Jadi memang ini melelahkan, semuanya melelahkan, ya. Mujahadah itu pasti melelahkan, tapi tanpa mujahadah kita nggak bisa menggapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan. Makanya saya ngomong ke beberapa ustadz di sini di Al-Hikmah. Kita ini lembaga pendidikan, betul ya? Al-Hikmah, Kutab, Usmani, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu lembaga apa? Non-profit. Ya, non-profit itu bukan berarti nggak boleh ada profit. Antum baca undang-undang yayasan. Non-profit itu berapa? 20 menit lagi. Oke, siap. 20 menit. Oh, siap. Non-profit itu bukan berarti nggak boleh ada profit. Tapi maksud non-profit itu, kalau ada profit, profitnya itu bukan untuk bukan untuk peningkatan kesejahteraan. Ya, peningkatan kesejahteraan dari owner atau petugas-petugas yang ada di lembaga itu. Ketangkap nggak ya? Misalnya nih, Al-Hikmah. Al-Hikmah ini kita misalnya setiap bulan, setiap tahun misalnya ada profit 1 miliar. Itu profit 1 miliar itu bukan untuk dibagi-bagi ke ustadz, bagi ini kita punya untung, bukan. Karena ini lembaga profit, maka keuntungan dari profit yang didapatkan itu kita suntikan lagi ke lembaga, jadi gedung, jadi fasilitas pendidikan lagi yang manfaatnya dirasakan lagi oleh umat ini, oleh anak didik, bukan juga oleh ustadz. Bukan profitnya dimakan habis, tangkap ya. Beda kalau kita bikin perusahaan, ada profitnya itu dimakan sama siapa? Owner. Sama pegawai, ya kan? Karena itu lembaga profit. Keuntungannya meningkat, gajinya meningkat. Gitu ya, itu lembaga profit. Tapi lembaga non-profit, ketika ada keuntungan, ada profit, itu profitnya dimanfaatkan lagi untuk manfaat lembaga, untuk berbuat. Itu ya, seperti itu. Makanya, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpikir untuk terus melakukan mujahadah, ya, mujahadah. Lanjut dikit lagi.